Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhaqni bis salihin. Kita masih membahas doa yang dituntunkan Allah langsung di dalam Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah bagian yang terakhir. Kemarin kita sudah memulai dengan membahas bagian doa yang pertama, Rabbana tidak pakai Rabbana ya, langsung sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Rabbananya di tengah ya. Jadi setelah Allah menginformasikan kepada kita mengenai ciri-ciri orang yang beriman, lalu Allah kemudian memberikan informasi juga mengenai apa yang diminta oleh orang yang beriman itu, yang dimohon oleh orang yang beriman itu. Nah, orang yang beriman itu di dalam surat Al-Baqarah yang pertama menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jadi memang yang namanya doa itu tidak selamanya dalam bentuk permohonan, tetapi seringkali dalam bentuk pernyataan. Ya. Nah, yang dalam bentuk permohonan sekalipun itu sungguhnya juga sudah berkali-kali sampaikan itu sesungguhnya adalah supaya bisa membimbing kita untuk memenuhi permohonan yang kita mohonkan sendiri. Nah, baru kemudian setelah menyatakan sami'na wa ata'na, aku mendengar dan aku taat, lalu kemudian orang yang beriman ini memohon ampun kepada Allah. Ghufranaka Rabbana. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ya, karena orang yang beriman itu sadar bahwa mestinya itu dengan menyatakan diri sami'na wa ata'na itu ya konsisten dengan pernyataannya itu. Tapi yang jenengi wong ya. Dan justru selama orang itu masih mau disebut sebagai manusia itu ya bisa berbuat salah ya. Dosa sehingga kemudian berakibat untuk dihukum. Ya, oleh karena itu orang yang beriman andalannya itu ya mohon ampun kepada Allah, itu istighfar. Dan istighfar itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala dirancang ya, didesain sedemikian rupa sebagai sarana, sebagai media untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang diampunkan Allah, taubat itu diterima, istighfar itu diterima, ya dosa sebesar apapun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang beriman juga menyatakan wa ilaikal masir. Ya Allah, kepadamulah aku kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah.
Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, bagian ayat berikutnya bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini kita hafal pada umumnya, sering dibaca ketika tahlil. La yukallifullahu, Allah itu tidak membebani nafsan seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini merupakan pernyataan yang menunjukkan bahwa Allah itu sebagai zat yang mencipta kita, yang menciptakan manusia, itu tentu saja ya tahu betul ya, akan kondisi kita ciptaannya ini. Dan Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya itu tidak mungkin memberikan beban kepada manusia yang manusia itu sampai tidak mampu menanggungnya. Jadi taklif, beban yang diberikan oleh Allah, terutama dalam hal beban hukum, itu ya semuanya mestinya bisa ditanggung oleh manusia, bisa dikerjakan oleh manusia. Tidak ada yang tidak. Taklif berupa apapun. Misalnya Allah membebani hambanya untuk beribadah, ya, berupa sholat misalnya. Tidak mungkin kalau sampai Allah itu kok menjadikan sholat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Allah membebani manusia dengan taklif berpuasa. Ya tidak mungkin kalau sampai misalnya orang itu tidak mampu berpuasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kalau toh misalnya lalu ada orang itu kok kemudian ada uzur-uzur tertentu, ya, maka hukum itu berubah dengan sendirinya. Makanya ada yang kemudian disebut dengan istilah rukhsah. Rukhsah itu apa namanya? Ya, keringanan. Ya, keringanan yang diberikan oleh Allah terhadap hambanya ketika ada uzur-uzur tertentu di dalam menjalankan beban syariat itu, taklif itu. Ya. Sholat itu harusnya berdiri. Tapi kalau berhalangan berdiri karena sebab-sebab tertentu, karena sakit, karena apa, ya, boleh dengan duduk. Ya. Kalau dengan duduk saja kok tidak bisa karena sakit, juga bisa dengan tidur berbaring dulu. Tidak bisa berbaring dengan apa? Telentang, bahkan dengan isyarat. Nah, ini menunjukkan betapa yang namanya taklif itu selalu bisa dilakukan oleh hambanya, karena Allah merancang hukum-hukum yang dibebankan kepada manusia itu ya tentu saja dengan maha pengetahuannya Allah tentang kondisi kita dan juga Maha Rahman dan Rahimnya. Puasa, loh, kalau tidak bisa berpuasa karena sebab tertentu, boleh tidak berpuasa, ya, dengan mengganti di hari akhir, di hari lain, karena sakit, karena perjalanan, atau karena memang berat untuk berpuasa. Orang yang sudah tua sekali boleh tidak berpuasa. Nah, ini menunjukkan sekali lagi sebenarnya semua apa yang dibebankan oleh Allah kepada manusia itu ya sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan manusia. Makanya dalam ayat yang lain Allah menegaskan juga bahwa
di dalam agama itu tidak ada yang sulit. Ya. Wa ma ja'ala alaikum min haraj. Tidak ada. Ya. Dalam ayat yang lain lagi juga Al-Quran itu diturunkan tidak untuk mencelakakan kamu. Ya. Tidak untuk litashqa, tidak. Ya. Jadi sekali lagi Allah itu ya sudah memberikan formula sedemikian rupa dalam hal taklif atau beban ya kepada manusia itu sesuai dengan apa yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah dengan mempertimbangkan kadar kemampuan manusia. Nah, lalu Allah juga memberikan informasi laha ma kasabat, bagi manusia itu adalah apa yang diusahakannya. Yang baik-baik akan mendapatkan pahala. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya juga apa-apa yang telah diusahakannya, dalam hal bahwa kalau dia melaksanakan ketidakbaikan dia akan mendapatkan siksanya. Ini kalimat ini hampir mirip. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau di dalam bahasa Arab itu laha, lahu, laka, alaika, laha, lahu, laka, ya maksud saya, itu biasanya untukmu, tapi untukmu itu, untuknya itu dalam pengertian positif, yaitu tadi pahala. Jadi kalau perbuatan baik mendapatkan pahala ganjaran, itu yang digunakan biasanya menggunakan kata-kata lam, laha, lahu, laka. Tapi kalau alaiha, alaihi atau alaika itu bagimu apa yang kamu usahakan, atau baginya adalah apa yang diusahakan, tapi dalam pengertian negatif. Ya, berbuat tidak baik maka akan mendapatkan siksa. Ya. Nah, ini apa namanya? Dari ilmu bahasa itu seperti itu. Ya, makanya kalau kita itu mendoakan pengantin itu kan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Jadi itu maknanya beda itu. Yang pertama barakallahu laka itu adalah semoga Allah memberikan berkah kepadamu, ya, dengan pengertian bahwa keberkahan dari hal-hal yang positif. Karena yang Allah berikan kepada pengantin, kepada orang yang berkeluarga, itu tidak hanya yang positif-positif. Ya. Nah, yang positif itu oleh Allah semoga diberi berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah juga memberikan berkah kepada apa yang Allah berikan yang tidak baik. Jadi orang yang berumah tangga itu kita doakan dalam keadaan apapun itu berkah. Diberi kenikmatan berkah, diberi musibah juga berkah. Itu begitu doanya. Sebab orang yang berumah tangga itu sekali lagi tidak hanya mendapatkan kebaikan saja, bisa juga mendapatkan cobaan keburukan. Tapi cobaan apapun juga memberikan berkah. Ya. Itu maksudnya. Ya. Nah ini juga sama. Ya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Bagi seseorang itu adalah apa yang diusahakannya, dalam pengertian kalau dia berbuat baik akan mendapatkan pahala. Wa 'alaiha maktasabat. Baginya juga apa yang diusahakannya, dalam pengertian
kalau dia berbuat salah, berbuat dosa juga akan mendapatkan siksa. Nah itu. Ya. Jadi Allah itu adil. Ya. Allah hanya akan membalas apa yang diusahakan oleh manusia. Nah yang menarik ya dalam ayat ini itu redaksinya itu kok laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah ini ternyata oleh para mufassir juga ada rahasianya. Orang itu kalau berbuat baik itu biasanya ya dengan usaha yang biasanya usaha yang biasa. Tapi kalau iktasabat itu ada kesungguhan. Jadi orang yang berbuat tidak baik itu malah justru sungguh-sungguh. Mungkin agak susah mengilustrasikan. Ya. Pak Quraisy Shihab itu di dalam tafsirnya Al-Misbah itu mengilustrasikan begini. Kalau orang berbuat baik yang tadi dengan usaha yang mudah tadi itu, dan kalau orang berbuat jahat dengan usaha yang agak sungguh-sungguh itu, dengan mengilustrasikan begini, kalau kita itu misalnya berjalan dengan wanita dan wanita itu adalah istri kita, itu ketika kita berjalan dimanapun itu tidak ada masalah, santai saja, istri kita sendiri ya. Sah. Sampai ke hotel sekalipun, masuk hotel sekalipun ya enggak masalah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bingung, santai aja. Tapi kalau berbuat dosa ya, yang kita ajak jalan bareng itu kok bukan istri kita, kira-kira gimana ya? Tengok itu. Ono Pak Edi Pura iyo. Apa meneh kok sampai mau hotel? Itu ya usahane apa jenenge? Sungguh-sungguh itu mengaturnya itu. Jangan sampai konangan. Ya. Nah, ini apa penggunaan kata-kata laha makasabat wa 'alaiha maktasabat itu kurang lebih pengertiannya seperti itu. Ya. Makanya seringkali itu kan kita apa namanya? Ya, tiket ke surga itu mudah. Tapi tiket ke neraka itu sebenarnya mahal. Ya. Nah, coba itu kalau misalnya berhubungan dengan istrinya sendiri itu tidak bayar sama sekali loh. Berkali-kali itu pernah bayar loh. Anak dengan orang lain kok satu kali aja kok 80 juta itu aja. Lho kira kosane kaya apa kuwi? Golek duit 80 juta kuwi. Ya, Masya Allah itu angel. Ya. Ke masjid tanpa biaya, tanpa apapun. Ya. Tapi kalau ke night club, ke tempat-tempat maksiat, orang harus bayar. Loh, ini ya, jadi laha makasabat wa 'alaiha maktasabat itu, Masya Allah redaksi Al-Quran itu kalau diteliti secara tajam sampai seperti itu, maknanya. Ya. Nah ini. Ya. Nah ini jadi ini ada sepenggal informasi ya. Jadi yang pertama itu eksplisit doa ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Lalu kemudian nanti ada doa rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana dan seterusnya itu doa sampai akhir. Nah ini ada penggalan kalimat yang ini oleh para ulama memang diperdebatkan ya. Apakah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat itu merupakan bagian doa, artinya itu memang menyambung dari wa ilaikal masir, lalu la yukallifullahu nafsan wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ya. Ada yang menyatakan itu bagian dari doa, tapi ada yang menyatakan itu memang ada pernyataan antara informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun sama saja pengertiannya seperti itu tadi.
Kalau toh itu misalnya dalam bentuk doa, ya memang doa itu tidak harus selalu dalam bentuk permohonan tadi itu. Doa itu bisa saja dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa itu merupakan sanjungan-sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada masalah di situ. Kemudian lulang semula dari pernyataan yang menyatakan hubungan langsung antara kita dengan Allah dengan menggunakan dialog kami dan engkau. Loh sekarang kok berubah dengan menggunakan kalimat informasi dengan menggunakan kalimat orang yang ketiga, laha maka sabat. Ya biasa, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi ada yang juga menyatakan itu memang bukan merupakan bagian dari doa, informasi yang Allah berikan di tengah-tengah doa. Ya. Jadi silahkan kalau mau berdoa dari mulai sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha sabat langsung rabbana la tu'akhirna, ya silahkan. Tapi kalau misalnya yang itu tidak dibaca lalu hanya membaca rabbana la tu'akhirna in nasina, ya silahkan. Itu maksudnya begitu penerapannya, ya. Kalau itu dianggap sebagai doa, ya silahkan dibaca. Ya. Ustaz Mansur itu kan doa-doa yang dibaca kan tidak selalu dalam bentuk pernyataan, permohonan, itu seringkali hanya dalam bentuk puji-pujian, dalam bentuk pernyataan. Ya. Nah begitu. Ya. Baik, sampai di sini hari ini agak panjang sedikit karena supaya satu potong itu bisa utuh begitu ya. Nah, besok akan kita lanjutkan dengan doa yang panjang itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana famsurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah hafal nanti ini sering dibaca dalam tahlil. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.